pagi semuanya. Pada Ibu dosen Dami SEMM selaku dosen Makul Komunikasi Bisnis, serta teman-teman sekelas yang kami hormati, kami dari kelompok 1, anggota yang pertama, Mario Narsun, NIM 201041713. Saya Resi Afila Feni dengan NIM 201041717109. Saya Melisa dengan NIM 2010417253. Di video kali ini kami akan menjelaskan presentasi kami dengan materi bab 1, 2, dan 3. Baik, langsung saja kita menuju ke presentasinya. Yang pertama, pendahuluan. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu. Komunikasi bisnis disajikan secara personal atau impersonal, melalui simbol-simbol atau sinyal. Sebuah model komunikasi transaksional. Komunikasi bisnis harus melibatkan pertukaran informasi yang terus-menerus. Komunikasi bisnis terbagi atas dua cara, yaitu yang pertama secara klasik. Menurut Hemstreet dan Beatty dalam Business Communication, Principle and Method, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Yang kedua, secara moderat. Pengertian komunikasi paling tidak melibatkan dua orang atau lebih, dan proses pemindahan pesannya dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara komunikasi yang lazim digunakan melalui lisan, tulisan, maupun sinyal-sinyal nonverbal. Berikutnya ada cara memperbaiki komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan kata lain, komunikasi yang kita lakukan tidak bisa efektif, tidak bisa mencapai sasaran dengan baik. Untuk melakukan komunikasi yang efektif, maka memerlukan beberapa hal, yaitu yang pertama ada persepsi, yang kedua ada ketepatan, yang ketiga kredibilitas, yang keempat pengendalian, dan yang kelima keharmonisan. Tujuan komunikasi antar bisnis. Ada beberapa tujuan komunikasi antar pribadi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, tentu saja seseorang memiliki berbagai macam tujuan dan harapan. Salah satu di antaranya adalah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat mengetahui informasi tersebut. Yang kedua, berbagi pengalaman. Dengan komunikasi antar pribadi, juga memiliki fungsi atau tujuan untuk berbagi pengalaman, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, menumbuhkan simpati. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Bersikap baik kepada orang-orang dan tersenyum pada mereka. Jangan lupa bahwa sopan santun dan kebaikan yang baik selalu menang dalam hubungan. Yang keempat, melakukan kerjasama. Tujuan komunikasi antar pribadi yang lainnya adalah untuk melakukan kerjasama antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yang kelima yaitu menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Komunikasi antar pribadi juga dapat digunakan seseorang untuk menceritakan rasa kecewa atau kekesalan pada orang lain. Dengan pengungkapan rasa hati itu, sedikit banyak akan mengurangi beban pikiran.
kadang disebut dengan flong, ketika telah bercerita apa yang selama ini dipendam. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu posisi kunci di mana seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi, mengarahkan, dan menunjukkan kemampuannya agar semua tujuan perusahaan bisa tercapai sesuai dengan yang telah diterapkan. Gaya kepemimpinan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan yang telah dipilih dalam suatu situasi dan kondisi tertentu dimungkinkan tepat diterapkan pada saat itu. Tetapi, jika situasi dan kondisi telah berubah, gaya kepemimpinan yang diterapkan juga dapat berubah. Gaya kepemimpinan seperti ini adalah gaya kepemimpinan situasional atau situational leadership. Yang kedua yaitu kepemimpinan inti. Menurut Hal Riegel dan Slocum, seorang manajer yang dinamis harus memiliki 5 kemampuan yang dikenal sebagai keahlian kepemimpinan inti atau core leadership skills. 5 keahlian kepemimpinan inti tersebut yaitu yang pertama, pemberdayaan atau empowerment. Yang kedua, intuisi atau intuitional. Yang ketiga, pemahaman diri atau self-understanding. Yang keempat, visi atau vision. Yang kelima, nilai kesesuaian atau value congruence. Berikutnya, cara mengelola komunikasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi, pertama, penanganan pesan-pesan rutin. Dalam organisasi besar, pada umumnya, volume pesan tertulis lebih banyak dibandingkan organisasi kecil. Tetapi, semua perusahaan memusatkan perhatiannya pada bagaimana memaksimumkan benefit dan meminimumkan biaya dari kegiatan komunikasi. Untuk dapat memaksimumkan manfaat dan meminimumkan biaya, seorang manajer perlu memperhatikan berbagai hal berikut. Yang pertama, mengurangi jumlah pesan. Yang kedua, instruksi yang jelas. Yang ketiga, mendelegasikan tanggung jawab. Dan yang keempat, pelatih petugas. Yang kedua ada penanganan krisis komunikasi. Dalam situasi krisis komunikasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain, yang pertama, siapkan tim yang terampil atau cekatan dalam penanganan krisis. Yang kedua, usahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi. Yang ketiga, ciptakan sebuah pusat informasi sebagai presentasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik komunikasi. Yang keempat, ceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka dan jujur. Jika ada yang salah, segera mohon maaf. Dan yang terakhir, tunjukkan keseriusan perusahaan, bukan saja dalam pernyataan, tetapi juga dalam tindakan nyata. Berikutnya, ada meningkatkan keterampilan komunikasi. Beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bisnis yaitu yang pertama, pahami bahwa setiap orang atau rekan kerja pasti memiliki gaya kerja dan kepribadian yang berbeda-beda. Yang kedua, rajin berkomunikasi dan memiliki hubungan yang baik dengan divisi kerja lainnya. Yang ketiga, bersikap asertif, namun tetap rendah hati. Yang keempat, menjadi pemecah masalah yang profesional. Yang kelima, gunakan komunikasi virtual secara efektif
Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berlatih politik kantor yang baik. Baiklah, dijelaskan. Jika ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Dan jika ada kekurangan di video kami, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.